Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa ilaihi nusur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadis kama qala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat, pada kesempatan hari Rabu yang spesial ini, kepada seluruh jajaran direksi, karyawan beserta staf Ahsana Properti Syariah Tuban yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah berkolaborasi dengan WAPI, berkolaborasi dengan sangat spesial bersama Dompet Sosial Al-Uswah Tuban, yang pada hari ini alhamdulillah kita ada suasana baru, tempat yang baru di kantor Ahsana Tuban ini. Kemudian yang kedua adalah yang terhormat kepada Direktur Dompet Sosial Al-Uswah Tuban beserta The Big Family, keluarga besar dan keluarga tercinta kami di Dompet Sosial Al-Uswah Tuban beserta seluruh jajarannya dan stafnya dan teman-teman kami semua. Dan tak lupa kepada ustadz-ustadzah sekalian di lembaga satuan, lembaga pendidikan Islam terpadu Al-Uswah Tuban, dari mulai pengasuhan, tempat pengasuhan anak, sampai kemudian SMA IT Al-Uswah Tuban yang berbahagia. Dan tak lupa juga kepada ayah bunda yang luar biasa yang sampai hari ini membersamai kami di Dompet Sosial Al-Uswah Tuban dengan segenap kegiatan-kegiatannya yang luar biasa. Salah satu kegiatan yang luar biasa dan penuh manfaat adalah di pagi hari ini bersama-sama, yakni akan kita laksanakan kajian virtual Rabu pagi Dompet Sosial Al-Uswah Tuban. Dan seluruh mitra dan seluruh panjenengan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang mendukung acara, suksesnya acara ataupun terlaksananya acara di pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sehatkan kita, Allah berikan kesempatan kita, dan Allah berikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semuanya, sehingga lisan ini mampu mengucap A dengan betul tanpa harus dengan bantuan alat. Kedua tangan ini, jari jemari ini bergerak dengan lemesnya, dengan sehatnya, untuk menulis, untuk bekerja, untuk mencangkul bagi yang di sawah, untuk menulis cek yang di kantor, untuk membuat gambar, drafter bagi yang memang desain grafis, dan seluruh aktivitas lain yang membutuhkan bantuan tangan. Sampai kemudian ujung rambut dan ujung kaki ini alhamdulillah Allah sehatkan, yang itu semuanya adalah menjadi bukti rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Ayah bunda sekalian dan seluruh pemirsa DSU TV dimanapun Anda berada, kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita di kesempatan pagi hari ini dan orang-orang tercinta menjadi bagian daripada itu, mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian dan seluruh pemirsa DSU TV yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya Ahmad Susanto menjadi pembawa acara kajian virtual Rabu pagi DSU, insyaallah akan menyampaikan susunan acaranya.
Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah kita tilawah bersama atau murojaah surah pendek, kemudian selanjutnya adalah kajian inti Rabu pagi, kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Alfi Fadli LC, yang dalam hal ini beliau adalah sebagai kepala bidang pengembangan dakwah dan Al-Quran Dompet Sosial Al-Ustadz Tuban, sekaligus beliau menjadi pengasuh di bimbingan belajar ataupun kursus bahasa Arab, tahsin Al-Quran dan lain-lain dengan namanya Al-Hikam Connection. Nah, jadi kepada ayah bunda sekalian mungkin yang belum kenal dengan beliau, kami kenalkan, dan yang sudah kenal mudah-mudahan semakin menambah ukhuwah Islamiyah kita semuanya. Baik ayah bunda sekalian dan pemirsa di SCTV dimanapun Anda berada, insya Allah itu yang nanti akan kita laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita awali dan kita buka kajian virtual Rabu pagi Dompet Sosial Al-Ustadz Tuban dengan bacaan basmalah Al-Fatihah. Mohon maaf, kita buka dengan bacaan Al-Fatihah irama Hijaz bersama-sama. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi kita, memudahkan urusan kita di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda dan pemirsa di SCTV dimanapun Anda berada, kembali dan kita lanjutkan agenda yang kedua di kesempatan pagi hari ini adalah mari kita murojaah bersama. Di kesempatan duha yang penuh berkah ini, mari kita murojaah surat Ad-Duha. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah ayah bunda dan seluruh pemirsa DSTV, pada kesempatan Rabu kajian virtual Rabu pagi Dompet Sosial Al-Ustadz Tuban, gimana? Kepingin bisa membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek seperti yang kita baca bersama-sama tadi? Maka silahkan segera menghubungi call center Dompet Sosial Al-Ustadz Tuban ataupun gereja Quran yang terdekat di rumah panjenengan, mulai dari Tuban Kota sampai dengan di daerah Rengel. Tentunya dengan kondisi saat ini adalah menyesuaikan dengan protokol COVID dan untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama. Baik ayah bunda sekalian dan seluruh pemirsa DSTV di kajian virtual Rabu pagi yang berbahagia ini, kita memasuki acara inti pada kesempatan pagi hari ini, yakni adalah kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin yang bertemakan
keutamaan di balik kelemahan. Nah, kira-kira apa yang menjadi keutamaan di balik kelemahan? Mari sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan dengan baik-baik. Dengan kondisi apapun panjenengan semuanya bisa dengan mendengarkan saja, karena memang mungkin masih dalam kerja ataupun dalam kondisi santai, alhamdulillah, atau mungkin dalam mengendara, ya, atau dimanapun Anda berada saat ini yang sedang mendengarkan. Mari sama-sama kita saksikan dengan seksama. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan disampaikan adalah bermanfaat. Akan langsung disampaikan oleh beliau, Ustadz Muhammad Alfi Fadli LC. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa ilhimna qalban dzakiran khashi'an ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan tentunya kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan iman. Ya, tanpa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka batalah seluruh amal ibadah kita, amal perbuatan kita di bumi ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di program kajian virtual Dompet Sosial Al-Uswah. Insyaallah akan senantiasa digulirkan, ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini sebetulnya jadwal dari Ustadz kita, Ustadz Fauzi Prayitno, namun beliau berhalangan untuk hadir sehingga kita rubah jadwalnya semacam itu. Maka alhamdulillah insyaallah kita istifadah gitu ya dari syarah kitab Riyadhus Shalihin. Maka bagi panjenengan yang kemudian memiliki kitab ini gitu ya, monggo silakan dibuka dan kita baca bersama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis atau bab ke-32, yaitu bab fadli dha'afatul muslimin wal fuqara wal khamilin. Jadi bab tentang apa sih maksudnya keutamaan di balik kelemahan. Kelemahan yang dimaksud itu apa? Apakah kelemahan dari sisi finansial? Apakah kelemahan dari sisi jasadiah? Ataukah kelemahan dari sisi akal, gitu ya? Maka di sini disebutkan, ya, judul asli daripada kitab ini adalah bab fadli dha'afatul muslimina wal fuqara wal khamiri. Keutamaan, ya, kelemahan orang-orang muslim, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak masyhur di kalangan manusia, tapi masyhur di kalangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandangan manusia di zaman yang semakin kesini semakin hedonis gitu ya, semakin memakai parameter kekayaan, semakin memakai parameter zahiriyah. Maka sejak dahulu kala, jauh-jauh hari Islam sudah mewanti-wanti hal tersebut gitu ya. Maka ketika menilai seseorang itu kita tidak cukup menilai dari sisi zahiriyahnya saja, apa yang nampak di kepala mata manusia. Namun ada hal yang lebih esensial, yaitu adalah apa yang kemudian beliau miliki di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam jiwanya, di dalam hatinya, di dalam amal-amal tersembunyinya. Maka itulah yang kemudian menjadi parameter utama di dalam agama Islam ini. Saya pernah gitu ya membuat percobaan ya, ketika saya pernah mengisi ya di salah satu pom bensin begitu. Saya memakai baju biasa saja gitu ya, biasa saja. Jadi baju biasa saja gitu ya, pakai kaos begitu. Itu dengan saya bandingkan dengan ketika saya memakai baju yang rapi ya, sepatu bersih ya, itu ada sedikit perbedaan gitu ya dari sisi pelayanannya. Nah,
Ini mau nggak mau memang ya ini berkaitan dengan masalah pandangan manusia terhadap manusia yang lainnya. Maka bagi kita seorang muslim tentunya tidak memakai pandangan secara zahiriah saja, namun lebih kepada pandangan secara batiniahnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh manusia, ya kita semuanya ini di dalam sebuah ayat di surah Al-Kahfi ayat 28 Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum. Wahai Muhammad, ya sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang meminta kepada Tuhanmu, beribadah kepada Tuhanmu, ya di waktu pagi maupun petang, yang mana mereka beribadah dan meminta kepada Allah itu senantiasa menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah kemudian kamu berpaling atau memalingkan pandanganmu atau wajahmu dari mereka. Ayat ini di antara para mufassir menjelaskan bahwasanya turun ya ketika Umayyah sebelum masuk Islam. Jadi saat itu ada segolongan sahabat yang memang dari kalangan kaum du'afa, fakir, miskin, dan ada sebagian orang-orang para sahabat yang kemudian berasal dari kalangan yang cukup berada gitu ya. Nah, namun Umayyah bin ini beliau meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau campurkan kami di dalam sebuah majelis yang mana di situ ada orang kaya dan orang miskin? Keluarkanlah mereka, wahai Rasulullah. Keluarkanlah mereka dari majelis ini. Tidaklah pantas kita sebagai orang yang kaya, orang yang punya jabatan, kemudian satu majelis dengan orang-orang seperti mereka ini. Baju mereka kotor, bau mereka tidak sedap. Kemudian pergaulan mereka atau kehidupan mereka serba kekurangan dibandingkan dengan kami ini yang kemudian memiliki kelebihan-kelebihan dibanding mereka. Ini saat Umayyah belum masuk Islam. Maka datanglah kepada Nabi dan mengatakan hal tersebut, gitu ya. Nabi disuruh untuk kemudian memilah ya, di majelis orang kaya, majelis orang yang berada, orang terhormat, ini majelis orang-orang yang biasa, gitu ya. Seperti itu. Maka apa yang kemudian terjadi saat itu? Ya, Nabi sempat terdiam dan kemudian Allah berikan ya nasihat ya kepada beliau dan kepada kita semuanya dengan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu gitu ya. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang memang secara ikhlas mereka berusaha untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah orang-orang yang memang di dalam kehidupannya mereka mengkhususkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan juga di dalam tafsirnya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang ya kaum du'afa ini adalah orang-orang yang memang mengkhususkan diri mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Atau kalau zaman sekarang kita sebut sebagai orang-orang tasawuf gitu ya. Dalam salah satu istilahnya, orang-orang yang memang mengkhususkan diri, melepaskan diri dari kehidupan dunia. Ya, mereka tidak terlalu mengurusi kehidupan dunia, tapi mereka fokus kepada ibadah, fokus kepada tazkiyah, fokus kepada hal-hal yang sifatnya adalah ukhrawi, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang-orang sebagian yang lain dalam kehidupan ini yang kemudian fokus kepada duniawinya. Harta ya dikumpulkan, mutlak hanya harta saja niatnya. Gitu ya, tidak ada embel-embel untuk mungkin kepentingan dakwah ataupun kepentingan sosial ya, ataupun membantu fakir miskin, tidak, tapi benar-benar mutlak hanya menumpuk harta saja. Maka ya disinilah kemudian Nabi menampakkan keadilannya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bimbingan Allah, maka Allah mengatakan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad ya terhadap orang-orang ya di antara kalanganmu, itu Quraisy waktu itu ya. Jadi Umayyah itu adalah salah seorang dari bangsawan Quraisy saat itu, yang kemudian mengajak Nabi untuk melakukan hal demikian. Namun itu tidaklah menjadi tuntunan Islam. Ya, tidak diperbolehkan hal semacam itu. Maka keadilan itu letaknya, parameternya adalah terkait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi akram, orang yang mulia itu bukan karena kedudukan atau jabatannya atau karena hartanya, tidak, atau karena nasabnya
bahkan gitu ya. Tetapi karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat kemudian dari mana nasabnya, dari mana keluarganya, berapa kekayaannya. Tidak, mutlak tidak seperti itu. Tetapi seberapa, toh kalaupun dalam kondisi fakir, tapi seberapa besar ketakwaannya, apalagi dalam kondisi berkelimpahan, namun ketakwaannya juga lebih besar. Itu yang kemudian Allah akan nilai. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini gitu ya. Maksudnya adalah kehidupan ini Allah ciptakan dengan keseimbangan. Di antaranya ada orang-orang yang kemudian melakukan peribadatan secara khusus. Gitu ya. Dan di antaranya ada orang-orang yang kemudian melaksanakan muamalah atau mencari penghidupan, ya. Lebih banyak porsinya di dalam hal tersebut dibanding peribadatan. Nah, ini adalah keseimbangan sebetulnya. Dan orang-orang yang kemudian terjun di dalam peribadatan yang secara khusus seperti orang-orang sufi gitu ya, dalam tanda kutip, ya, itu bermacam-macam juga, ya. Tasawuf, maka sebagian orang-orang kaya ini pernah ya, Syekh Mutawalli juga mengatakan ketika dulu di Mesir gitu ya, beliau pernah mendapati seorang tajir, pedagang kaya raya yang kemudian beliau mengenal seseorang yang senantiasa berada di masjid. Kemudian beliau berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepada beliau, gitu ya. Maka ternyata ya orang atau orang yang ada di masjid tersebut menginginkan lebih daripada apa yang telah diberikan itu. Akhirnya si pedagang kaya ini kemudian memberikan apa yang diminta, apapun yang diminta oleh beliau, gitu ya. Karena apa? Karena orang pedagang kaya ini merasa butuh daripada nasihat-nasihat beliau, butuh daripada taujih ataupun pengarahan-pengarahan dari beliau. Ya, artinya apa? Begitulah keseimbangan gitu ya di dalam kehidupan ini, bila mana ya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar atas dasar syariah Islam. Ini terlepas daripada makna tasawuf gitu ya, dengan berbagai macam pembagiannya, namun dari sisi maksud dan tujuan itu melekat ya dekat dengan makna tazkiyatun nafsi, jadi kesucian jiwa. Orang-orang yang kemudian fokus kepada bagaimana menjaga hati, menjaga niat dan sebagainya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan orang-orang kaya itu pada hakikatnya bukan terletak pada kekayaannya. Keutamaan orang-orang yang kemudian mempunyai jabatan itu hakikatnya bukan terletak kepada jabatan itu, gitu ya. Tapi salah satunya adalah ketika mereka bisa ya ikhtilat bihim, jadi bercampur atau berkumpul dengan orang-orang yang memang secara jabatan mereka tidak punya sama sekali, secara kekayaan juga mereka tidak punya sama sekali. Dan itu benar-benar ya dilaksanakan oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ya beliau turun tangan sendiri untuk kemudian membagikan roti di malam hari tanpa seorang pun yang tahu, dengan tangannya beliau sendiri. Ya, padahal secara kemampuan beliau bisa saja menyuruh menterinya, menyuruh asistennya, menyuruh siapapun yang kemudian beliau inginkan kemudian untuk membagikan makanan itu kepada fakir miskin. Namun hal ini ya beliau lakukan dengan ya diri beliau sendiri. Kenapa? Karena memang salah satu makna yang bisa kita ambil adalah mengikis daripada kesombongan hati, gitu ya, mengikis daripada kesombongan hati. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang memang hanif, orang yang sudah lurus, sebelum masuk Islam pun juga sudah mengerjakan muamalah perdagangan di pasar dengan cara yang baik, gitu ya. Maka potensi-potensi kebaikan sudah ada di dalam diri beliau radhiyallahu anhu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang yang mempunyai jabatan tapi dia bisa atau mau untuk kemudian duduk bersama orang-orang yang di bawah, maka itu adalah sebuah kemuliaan pada hakikinya. Kenapa? Karena dia tidak membesarkan, ya tidak mentakaburkan daripada jabatan-jabatannya. Begitu juga orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya mereka kemudian secara pergaulan nggak ada masalah dengan pergaulan orang-orang yang notabene di dalam pandangan masyarakat umum adalah orang-orang miskin, gitu ya. Di pinggiran macam-macam lah, di berbagai macam kondisi di lokasinya, gitu ya. Ada kampung-kampung pemulung, ada kampung macam-macam, gitu ya. Maka beliau masuk ke sana, duduk bareng bersama mereka, ngobrol, bahkan mungkin makan bareng, begitu ya. Itu nggak ada masalah. Dan itu memang benar-benar dicontohkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Dan sebetulnya itulah kemudian
kemuliaan yang sesungguhnya. Ya, ketika seseorang itu bisa menundukkan ego dirinya, ya, mengalahkan hawa nafsunya sehingga bisa kemudian membumi bersama makhluk Allah atau ibad Allah yang lainnya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandangan ya sekali lagi adalah hal yang paling penting, al-muhim an takuna qawiyan 'indallah. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqrud dunya, jadi faqirun fid dunya. Jadi orang yang lemah, orang yang dhaif fid dunya, lemah terkait dunianya tapi kuat terhadap akhiratnya. Ini yang dimaksudkan di dalam bab ini, gitu ya. Seperti itu. Dza syarafin yukrimukallahu bihi. Maka banyak sekali orang-orang yang kemudian dari sisi pandangan manusia secara umum itu kok lemah, baju kotor, rumah enggak ada gitu ya, dan sebagainya. Jadi secara zahiriah itu seakan-akan beliau tidak menampakkan sesuatu yang spesial sekali gitu ya. Maka kita jangan sampai memiliki pandangan kecil terhadap beliau, apalagi pandangan hina kepada beliau. Maka banyak sekali di antara makhluk Allah yang Allah sembunyikan dengan cara seperti itu mengandung banyak makna, mengandung banyak kelebihan-kelebihan yang Allah muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu gitu ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya berkaitan dengan kalimat ma'al ladzina yad'una rabbahum, maka di sini adalah bermakna du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Jadi doa itu ada dua, ya. Paling tidak ada dua, yaitu du'aul mas'alah, doa meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu dengan perkataan kita, ya Allah, setelah salat kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma dan sebagainya, ya, dengan perkataan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah du'aul ibadah, doa yang kemudian mewujud sebagai sebuah peribadatan. Salat, ya, puasa dan ibadah-ibadah mahdhah dan ghair mahdhah yang lainnya itu mengandung ya unsur doa, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, ya, di dalam salat gitu ya. Kan salat itu ya terdiri dari gerakan tubuh kita, kemudian terdiri dari bacaan Al-Qur'an, zikir, tasbih dan sebagainya. Begitu juga puasa. Puasa itu kan pada wujudnya itu tidak ada doa, maksudnya doa khusus dalam ibadah selama berpuasa itu tidak. Ya, namun puasa itu adalah ibadah badan kita, ya. Secara zahiriah kita maksudnya ya. Tanpa kemudian dikhususkan ibadah sebagai ibadah doa atau perkataan lisan. Nah, tapi di situ mengandung makna adalah doa bilisanil hal. Jadi doa dengan kondisi atau amaliyah manusia. Jadi jemaah dirahmati Allah, ya, kita perlu memahami bahwasanya kalau kemudian seluruh amal ibadah kita ini kemudian ditujukan untuk beribadah kepada Allah, baik mahdhah itu ibadah yang sifatnya memang wajib, salat, zakat, puasa seperti itu. Dan ghairu mahdhah, amal kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari ini kemudian kita mencoba untuk meniatkan itu mencari ridha Allah karena mungkin berkaitan dengan masalah dakwah, mungkin berkaitan dengan masalah membantu sosial gitu ya. Itu benar-benar tidak sekedar kita menjalankan tugas kita di kantor, tidak, tetapi kita benar-benar mencoba diri kita untuk meniatkan itu mencari ridha Allah. Maka insyaallah ya pahala itu juga akan mengalir sebagai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pahala penyaluran contohnya begitu, bukan pahala kita membantu terkait dengan kegiatan sosial, tidak. Tetapi ada nilai ibadah di situ, pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah dirahmati Allah, tentunya gitu ya, di dalam berdoa sendiri itu kan ada adab-adab yang kemudian perlu kita jaga. Di antaranya adalah sebelum kita berdoa kepada Allah, maka setelah kita salat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati kita, mengevaluasi seluruh amal kita terutama di hari tersebut atau di awal hari tersebut gitu ya. Maka kita rasakan ya begitu banyaknya kesalahan kita di dalam amal kita. Mungkin di awal hari kita ingat, bismillah ya Allah, hari ini aku menjalankan seluruh kegiatan hidupku untukmu ya Allah. Tapi di tengah-tengah mungkin ada riyaknya, di tengah-tengah ada sum'ahnya, di tengah-tengah ada gregetnya, ada gerundelnya dan sebagainya. Maka ya cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita manusia gitu ya, memang kita manusia, dan tentunya karena kita sadar kita seorang manusia, maka Allah memberikan keluasan beristighfar, keluasan dengan amal-amal yang bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita sebelumnya. Dan doa, jemaah dirahmati Allah, itu adalah permohonan kita kepada Allah. Angkatlah tangan kita begini di dalam berdoa, ya. Dan maka disunnahkan diangkat seperti ini, kemudian kita benar-benar meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, dengan khusyuk kepada Allah.
kemudian sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat yang tadi, ya, orang-orang yang kemudian di kalangan, termasuk Salman Al-Farisi di situ, salah satunya Bilal bin Rabah, di antara orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah tadi, yang kemudian ingin dikeluarkan ataupun diminta keluar oleh Umayyah sebelum beliau masuk Islam, sebelum Umayyah masuk Islam. Maka Nabi tidak melaksanakannya, ya. Nabi tidak melaksanakannya. Siapakah mereka? Mereka itu orang-orang yang senantiasa tinggal di masjid. Ya, mereka orang-orang yang kemudian senantiasa di saf pertama di dalam salat mereka. Panggilan jihad paling pertama beliau. Gitu ya. Kenapa kok kemudian dari sisi itu kemudian orang lain yang kemudian notabene adalah orang-orang yang lebih menonjolkan diri kepada kekayaan dan sebagainya, jabatan, kemudian ingin menyingkirkan mereka. Tidak ada bandingannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan seberapapun yang kemudian ditumpuk oleh manusia tanpa digunakan dalam koridor keislaman, ya, maka ya tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gitu ya, apakah di sini Ustaz bermakna bahwa kita nggak boleh kaya? Yo tidak. Justru Pak Nabi, ya, dan para sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu sampai hari ini rekeningnya masih ngalir. Ya, punya sumur. Ya, di sana punya sumur di Jazirah sana, di Mekah sana, ya, kemudian dipakai sampai hari ini. Tentu rekeningnya nggak tahu untuk ngalirnya sampai berapa ribu triliun saja sampai hari ini, kebermanfaatannya untuk umat manusia, gitu ya. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain kemudian memiliki keutamaan kekayaan, yang mana kekayaan beliau memang beliau wujudkan, memang beliau niatkan untuk membantu dakwah Islam, gitu ya. Terutama di masa awal-awal keislaman, dakwah Islam Nabi Muhammad SAW di Makkah. Ya, dan itu memang sesuatu yang kemudian menjadi sebuah keharusan. Artinya keharusan di sini adalah harus sesuatu yang diupayakan, gitu ya. Sesuatu yang harus kita upayakan. Kenapa? Jadi kalau kita melihat realitas kehidupan kita saat ini, kita mau daftar haji saja. Untuk haji reguler itu berapa? Ya teman-teman ya. Jadi mungkin minimal 30 tahun, dan kita tahu haji itu berapa, gitu ya. Untuk reguler saja sudah berapa, dan itu harus nunggu 30 tahun. Belum lagi ketika kita mendaftar haji yang mungkin haji plus, gitu ya. Itu maka 2-3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat harganya, mungkin seperti itu. Nah, artinya apa? Itu membutuhkan mal, yang membutuhkan harta. Sehingga ibadah haji yang wajib bagi orang yang mampu itu, gitu ya, adalah sesuatu yang menjadi cita-cita umat Islam seluruh dunia, umat mukmin seluruh dunia. Ya, bahkan kalaupun gitu ya, kita kemudian tidak pernah meniatkan diri kita untuk bisa beribadah haji, maka bisa jadi kita terjatuh ke dalam termasuk orang-orang yang kemudian tidak menginginkan ibadah haji, ya, bahkan kesalahan, gitu ya, atau dosa, gitu ya. Artinya apa? Minimal kita meniatkan, walaupun kondisi kita mungkin saat ini belum memungkinkan untuk melaksanakan haji ataupun membayar haji, tetapi minimal kita niatkan dari awal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwasanya orang-orang yang kemudian meninggal dunia, tetapi dulu beliau pernah meniatkan haji, ya, Allah tetap akan catat pahala niat dia di dalam haji walaupun belum terlaksana. Apalagi dengan qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau niatkan kemudian beliau bisa melaksanakan haji tersebut. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, maka ya di sini Allah juga memberikan wejangan kepada kita semuanya, ya, terkait dengan zahratud dunya. Jadi pernak-pernik kehidupan dunia ini ada, ya, yang paling masyhur kita tahu adalah harta, tahta, wanita, ya, paling 3 itu yang kemudian paling menjadi fitnah di dalam kehidupan dunia kita. Maka Allah mengatakan linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Maka Allah mengatakan benar-benar kita, ya, akan menguji, memfitnah orang-orang yang kemudian hanya fokus kepada kehidupan dunianya saja, fokus hanya untuk menumpuk kehidupan dunianya saja, ya, ataupun meraih jabatan-jabatan mutlak itu saja yang dicari, bukan karena untuk sesuatu yang kebermanfaatan ummah, dakwah dan sebagainya. Maka kata Allah, warizqu rabbika khairu wa abqa. Maka rezeki Allah, pemberian Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita itu jamaah dirahmati Allah, gitu ya. Banyak orang-orang kaya yang kaya raya di hari ini, mungkin besok pagi beliau sudah kolaps, gitu ya, sudah nol hartanya. Itu bisa saja terjadi. Artinya apa? Kalau melihat esensi, ya, kehidupan dunia yang fana, ya, pada hakikatnya ya tidak bisa dibandingkan dengan amal yang kemudian kita tujukan ikhlas karena Allah, itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaupun kekayaan ataupun jabatan itu bisa jadi sekarang jadi
jadi presiden contohnya gitu ya. Kemudian besok pagi udah gak jadi presiden karena meninggal dunia ataupun karena sesuatu hal gitu ya. Bisa saja terjadi. Maka terkadang manusia, diri kita ini kadang-kadang lebih mengedepankan ego kita gitu ya. Maka kita telisik dari diri kita masing-masing gitu ya. Apakah kita masih menyisakan hal tersebut di dalam hati kita? Maka kalau masih ada, maka termasuk salah satu amal yang besar pahalanya adalah jihadun nafsi. Jadi bagaimana ya, melatih diri kita untuk ya membebaskan diri kita daripada hawa nafsu kita. Jadi menekan hawa nafsu kita, mengarahkan hawa nafsu kita kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh syariah Islam. Macam rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara itu ya bisa kita sampaikan ya, termasuk di dalam perkara keluarga kita. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Maka di sini Allah juga menyampaikan bahwasannya gitu ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan khitabnya kepada kita juga ya, khitabnya kepada Nabi Muhammad berlaku untuk kita semuanya adalah disuruh ya, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Salat itu bermakna doa juga gitu ya. Maka berdoa kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabarlah di dalam mengerjakannya. Maka Allah tidak pernah mengatakan atau tidak pernah meminta itu rezeki ataupun sesuatu dari kalian, dari kita ini, dari ibadah-ibadah kita, tidak. Tapi Allah lah yang kemudian akan merezekikan kepada kita. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan apa ya? Bonusnya itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini menarik ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu adalah manusia juga. Tapi manusia khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang mentakjubkan beliau. Jadi ajib gitu ya, sesuatu yang sangat sesuatu yang menggelitik pikiran beliau. Maka ketika itu terkait dengan masalah dunia, maka Nabi mengatakan ini ya, doa untuk kita semuanya, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Jadi ketika contoh gitu ya, melihat kok teman kita sepantaran umur kita, Masya Allah pendapatnya kok 1 miliar sebulan. Gitu kan pasti, wah ini saya juga pengen dong gitu ya, kayak gitu ya. Nah, ketika kita melihat hal semacam itu, ya maka sunnah juga mengatakan Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan itu pada hakikatnya adalah kehidupan akhirat itu loh. Ya bukan kehidupan yang seperti ini, tapi kehidupan akhirat itu. Tapi Ustaz, apakah salah kemudian kita ingin seperti itu? Gak ada yang salah gitu ya, gak salah gitu. Apalagi kalau kemudian diniatkan kembali untuk ya kegiatan dakwah ataupun membangun kebermanfaatan untuk umat-umat muslim dan sebagainya. Seperti itu ya. Maka di sini ya mengandung dua makna, dua kalimat yang sangat agung sekali. Bagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pandangan beliau terkait dengan melihat kehidupan dunia ataupun harta ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Bahkan tidak pernah beliau dan para sahabat beliau meletakkan harta di hati mereka, namun sekedar meletakkan harta di tangan mereka sehingga bisa mereka salurkan ya kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, semoga kita semuanya Allah kayakan dan Allah menjadikan kita jembatan bagi kebermanfaatan untuk orang lainnya lagi. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak ya kita kenal orang-orang yang mudah sekali ya. Ini ada rumah Bu, monggo silakan dipakai untuk geria tahfidz. Monggo Bu, ini ada rumah, ada tanah Bu, ini digunakan untuk wakaf. Monggo Bu, ini ada tanah. Semudah itu gitu ya. Karena apa ya? Karena beliau ada. Karena beliau memiliki kekayaan gitu ya. Tapi digunakan dengan cara yang seperti itu, masya Allah gitu ya, masya Allah. Jadi sangat bagus sekali. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka di dalam hadis gitu ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diriwayatkan dari Haritsah bin Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutada'afin law aqsama 'ala Allah la abarrahu ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawadin mustakbirin muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, maukah kalian aku tunjukkan siapakah mereka ahli surga? Maka para sahabat dengan tamaknya, dengan semangatnya, ya Rasulullah, mau kita ditunjukkan. Apa itu? Siapa mereka Rasulullah? Kullu dha'ifin mutada'afin aw law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Maka setiap orang yang lemah,
Artinya lemah dari pandangan manusia, tapi belum tentu lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita lihat ya. Kalau di antara ya mungkin di antara guru-guru kita yang Masya Allah ya, ini berkaitan masalah tawadhu, melekat dengan makna tawadhu. Ya tawadhu. Jadi rendah hatian gitu ya. Jadi bagaimana ya beliau tidak pernah terbersih sedikit pun untuk menampakkan sesuatu yang spesial secara zahiriah, karena memang tujuan beliau bukan itu. Ya, Masya Allah. Ya. Tujuan beliau sangat ikhlas sekali ya menampakkan itu ya, justru malah sengaja, terkadang malah beliau sengaja menampakkan ketidakistimewaan di depan mata manusia. Justru malah kadang-kadang sengaja begitu untuk menutupi keistimewaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada yang di Banten sana, itu kiai yang kemudian pernah didatangi oleh habaib ya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kok sampai habaib atau daripada kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sampai datang kepada beliau, kenapa? Karena karomah beliau. Maka para habaib ini mengetahui keutamaan beliau. Enggak pernah nampak di muka publik, enggak pernah masuk TV, enggak pernah masuk radio, enggak pernah masuk YouTube, tetapi beliau memiliki keutamaan ilmu yang luar biasa alimnya. Maka para habaib ini kemudian silaturahim ya mulazamah kepada beliau, ke rumah beliau untuk menanyakan suatu hal yang mana orang ini pasti tahu jawabannya terkait sebuah permasalahan agama. Maka datanglah mereka dan wahai syekh atau siapa gitu ya, dari kalangan orang Indonesia ya. Kemudian saya punya masalah ini, bagaimana jawabannya? Padahal beliau pasti tahu jawabannya itu, karena sebagai seorang yang alim. Nah, apa yang beliau lakukan menghadapi para habaib, para keturunan Rasulullah SAW ini? Maka beliau tidak menjawab, wallahu alam, saya tidak tahu, gitu ya. Ada beliau di sini beliau tunjukkan adalah, tapi saya pernah baca ini di dalam sebuah kitab. Jadi beliau kemudian mengambil kitabnya, kemudian ditunjukkan. Mungkin ini jawabannya, ditujukan kepada para habaib itu sendiri. Beliau baca sendiri. Artinya apa? Akhirnya beliau cerita, kenapa kok enggak dijawab langsung? Dulu guru saya, kata beliau orang tadi itu, guru saya mengingatkan bahwasanya jangan pernah ya mengajari salah satunya ada Ahlul Bait gitu ya, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam maksudnya apa, tapi adalah bagian daripada adab. Ya, cara thariqah dalam memberikan ta'limnya itu mungkin bagi nasihat guru beliau tadi itu berbeda dengan kalangan umum. Ya, sifatnya demikian. Jadi tidak menampakkan diri sebagai seorang guru, tidak, ya. Tapi beliau menampakkan diri sebagai seorang murid atau sebagai seorang penjembatan untuk mengetahui jawaban yang tadi beliau berikan dari kitab tersebut. Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah nampak dimanapun ya dan tersembunyi, tapi Allah tanamkan kecintaan kepada orang-orang yang beriman kepada beliau. Ya, orang-orang mencintai beliau gitu ya. Masya Allah. Maka ada sebuah hadis yang muttafaqun alaih juga disampaikan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyintai seorang hamba, Allah manggil Jibril, "Jibril, ke sini. Aku suka sama hambaku ini." Gitu ya. Aku mencintai hambaku ini. Maka cintailah dia, Jibril. Maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril mengatakan kepada penduduk langit, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang ini. Maka cintailah dia." Itu kata Jibril. Ya, kemudian seluruh penghuni langit mencintai orang tersebut. Dan kemudian Allah ya meletakkan posisi ketika memberikan penerimaan di kalangan manusia di muka bumi. Artinya orang mencintai beliau. Jadi salah satu tanda orang-orang yang memang Allah berikan keridhaan kepada beliau adalah ketika orang-orang tersebut memiliki muhibbin, orang-orang yang mencintai beliau. Itu salah satunya. Apakah mutlak? Ya tidak juga. Tetapi menjadi salah satu isyarat yang kuat sehingga orang-orang di antara orang-orang yang solih, orang-orang yang alim yang kemudian Allah nampakkan kecintaan masyarakat kepada beliau, maka itu salah satu bukti Allah cinta kepada beliau, ya, seperti itu. Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka, ya, setiap kata Nabi, ahlul jannah, penghuni surga adalah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsamallahu alaihi. Jadi, setiap orang yang lemah yang kemudian mereka dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau orang yang nampak lemah di mata manusia tadi, gitu ya. Dan seandainya saja mereka kemudian bersumpah kepada Allah, ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu, la abarrahu, maka Allah akan mencukupinya.
Makanya orang zalim, ya orang zalim atau bahkan orang miskin yang dizalimi apalagi gitu ya. Itu benar-benar ghairu mahjubin. Jadi tidak ada mahjub, tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makbul du'aahu. Jadi makbul du'aihi. Jadi diterima doanya, gitu ya. Sangat dekat jaraknya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi orang-orang yang kemudian dizalimi seperti itu tadi. Ya. Maka di sini ya, Nabi juga menyampaikan, "Ala akhbirukum bi ahlin nar." Apakah kalian mau aku sampaikan, aku beritahukan siapakah penghuni neraka itu? Kebanyakan penghuni neraka. Kullu utullin jawadin mustakbirin. Maka utul itu orang yang keras kepala, keras hatinya, ya tidak bisa menerima kebenaran, gitu ya. Jadi jawadin, ya, yaitu orang-orang ya ini maknanya banyak ya. Jawadin ini ada yang mengatakan orang yang gemuk, jalannya sombong, gitu ya. Jadi begitu, orang gemuk banyak makan ya, kemudian jalannya sombong gitu ya sama orang-orang yang lainnya. Dan mustakbirin yaitu adalah orang-orang yang takabur, orang-orang yang congkak ya di muka bumi ini. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah di antara 3 orang yang pasti menjadi penghuni ahli neraka, gitu ya. Nah, suatu ketika ini berkaitan dengan Rabi' binti Nadhr ya radhiyallahu anha. Suatu ketika ya Rabi' binti Nadhr ini pernah ya mematahkan gigi seorang jariyah ya, seorang budak perempuan dari Ansor. Maka perkara ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk membalas dengan cara yang sama. Jadi mengkisos. Jadi kalau mematahkan satu gigi maka dibalas dengan cara yang sama. Ya dipatahkan satu gigi bagi pelakunya tadi itu. Maka Nabi mengatakan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi sampai kepada ayat wasinna bisinni. Gigi dengan jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan dan sebagainya gitu ya. Maka faqala akhuha Anas bin Nadhr, maka saudara laki-lakinya berkata, jadi Anas bin Nadhr, wallahi ya Rasulullah la tukassiru thaniyatar Rabi'. Wa ya Rasulullah, wallahi demi Allah wa ya Rasulullah, ya janganlah engkau mengkisas ya Rabi' gitu ya. Mengkisas Rabi' artinya membalas dengan cara mematahkan giginya lagi. Wallahi ya Rasulullah. Jadi beliau bersumpah. Ya, beliau bersumpah gitu ya. Ya Anas, kata Nabi apa? Ya Anas, kitabullahi al-qisas. Wahai Anas, Allah sudah menetapkan kisas di dalam perkara ini. Gigi dengan gigi gitu ya, dibalas dengan patahnya gigi. Faqal wallahi la tukassiru thaniyatar Rabi'. Ya Rasulullah. Jadi demi Allah wahai Rasul, janganlah engkau membalas dengan cara mematahkan gigi itu juga. Ini maksudnya apakah kemudian ya Anas bin Nadhr ini adalah orang yang kemudian mengingkari hukum Allah? Maksudnya bukan demikian. Maksudnya adalah bagaimana gitu ya, agar beliau meminta syafaah gitu ya, meminta apa ya, keluasan ya, permohonan maaf daripada keluarga. Beliau berkeinginan untuk kemudian mencoba mendekati keluarga daripada jariyah dari kalangan Ansor tadi itu untuk memohon maaf gitu ya, entah terlepas dari diyah ataupun harus membayar diyah begitu ya. Seperti itu. Maka Nabi mengatakan, ya Anas, ini kisos gitu lah. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Gitu ya, ketika beliau benar-benar mengazamkan, wallahi ya Rasulullah, janganlah. Jadi kasihan kepada saudarinya tadi itu. Walaupun dia memang berbuat salah dan Allah sudah mengatur dengan kisos itu, tapi beliau berusaha yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Mungkin keluarganya bisa memaafkan si Rabi' tadi itu. Maka apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang yang kemudian bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mewujudkannya. Maka Anas bin Nadhr tadi, wallahi ya Rasul, wallahi, dia bersumpah atas nama Allah, kemudian memohon kepada Rasul untuk kemudian tidak melaksanakan kisah itu dan berusaha untuk mengupayakan permohonan maaf daripada keluarganya, maka ternyata itu terjadi. Jadi tidak terjadi kisah, ya, tidak terjadi kisah seperti itu. Maka seperti itulah ya. Dan kondisi ya Anas bin Nadhr tadi dan Rabi' itu ada juga kondisi orang-orang yang lemah gitu ya, orang-orang yang lemah. Tapi memang
bukan bermaksud untuk menyelisih hukum Allah, tapi beliau bermaksud untuk kemudian meminta kelonggaran, yang meminta permohonan maaf, pemaafan daripada Rasul ataupun daripada keluarganya. Dan alhamdulillah Allah berikan pemaafan dari keluarganya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang kemudian para guru-guru kita ya di zaman saat ini, di zaman sekarang pun gitu ya, orang-orang yang kemudian dari sisi perawaan gitu ya, dari sisi zahiriyahnya dia nggak mencerminkan orang yang sukses gitu ya, bahkan tidak mencerminkan orang yang memang tersembunyi seperti itu gitu ya. Justru orang-orang itu banyak butuh kepada beliau itu, dan itu banyak sekali seperti itu gitu ya. Jadi tersembunyi ya di balik kelemahan. Bukan lemah di sisi Allah, tapi lemah terhadap dunia. Tapi memang benar-benar yang beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah dirahmati Allah ya. Ada sebuah kisah yang lain gitu ya, yang berkaitan dengan ahlun nar. Apa yang terjadi? Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bersama Rasulullah SAW di dalam sebuah peperangan. Ini salah seorang sahabat juga, gitu ya. Salah seorang sahabat ya, seorang laki-laki ya di antara orang-orang yang berjihad bersama Rasulullah. Wa kana syuja'an la yada' syadatan wala fadatan. Orang ini sangat kuat sekali, ngeri sekali pokoknya. Jadi kuatnya, bahkan ada apapun di depannya itu ditumpas sama beliau, ditebas sama beliau, gitu ya. Illa qada 'alaiha. Faqala Nabi, maka sampai seperti itunya gitu ya, maka musuh-musuh pun juga beliau tebas gitu ya ketika di medan perang. Maka Nabi SAW mengatakan, inna hadza min ahlin nar. Sesungguhnya orang ini termasuk ahli neraka. Oh, Masya Allah, ini perkara jihad. Jihad itu keutamanya sangat besar sekali, gitu ya. Dan kenapa kalau Nabi SAW mengatakan sebenarnya beliau nantinya akan termasuk menjadi golongan ahli neraka? Fa'adhuma dzalika 'ala sahabat. Maka berita tersebut tersebar di antara para sahabat. Akhirnya para sahabat berbondong-bondong, "Wahai Rasulullah, kaifa yakunu hadza min ahli an-nar wa huwa bihadhil mathabah?" Kenapa beliau bisa engkau katakan sebagai orang yang kemudian, ya Rasulullah, kenapa beliau engkau katakan sebagai orang yang kemudian termasuk golongan ahli neraka nantinya? Maka Nabi mengatakan, "Tsumma qala, wallahi la alzimunnahu ya'ni hatta andura madza yakunu halahu." Maka bersabarlah para sahabat, kita lihat bagaimana kehidupan beliau berikutnya. Betul, beliau saat ini orang yang terdepan, yang paling berani, yang paling getol di dalam menumpas ya apapun yang ada di hadapannya dari para musuh-musuh Allah. Namun ketika di akhir kehidupannya apa yang terjadi? Ya, maka falazimahu fa asaba hadzal rajula asy-syuja'a sahmun minal adwi. Maka suatu ketika orang laki-laki yang sangat berani ini terkena panah dari musuh. Fa'ajiza 'anis sabri, maka apa yang terjadi? Beliau tidak bisa bersabar atas hal yang mengenai diri beliau, yaitu panah tadi. Dia enggak sabar dengan sakitnya menahan panah itu. Kenapa kok saya kena panah gitu ya? Kenapa kok saya bisa kena panah? Ya, dan tidak sabar dalam hal ini. Wa jaza'a thumma akhadha bi dababatin sayfu wa wada'ahu fi sadrihi thumma ittaka'a 'alaihi hatta kharaja as-sayf. Maka apa yang beliau lakukan dengan ketidaksabarannya terkait dengan alam gitu ya, sakit yang kemudian beliau rasakan atas panah tersebut, maka apa yang terjadi? Keputusasaan itu mengantarkan beliau untuk melaksanakan atau melakukan bunuh diri. Dibunuh dirilah itulah yang kemudian menyebabkan beliau masuk ke dalam ahli neraka. Padahal amal beliau sebelumnya amal jihad fisabilillah. Gitu ya. Maka jamaah dirahmati Allah, yang senantiasa kita meminta kepada Allah itu kemudian, mungkin saat ini detik ini kita di dalam kondisi ketaatan kepada Allah, gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu juga bagaimana kondisi setelah ini, gitu ya. Apakah kemudian ya perjalanan hidup kita ya naudzubillah min syarri dzalik, kemudian kita mengarah kepada kemaksiatan, naudzubillah, kita nggak pernah tahu. Yang jelas hal-hal yang kemudian perlu kita laksanakan adalah berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu senantiasa kemudian kita doakan ya untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai, sehingga Allah berikan petunjuk-petunjuk dalam kehidupannya. Jangan sampai terjadi seperti kisah ini gitu ya, seperti itu. Yang kemudian gara-gara ketidaksabaran menuju kepada bunuh diri, sehingga itu adalah dosa besar, sehingga menjadi ahli neraka.
Wallahu a'lam bishawab. Baik. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang lain gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan sahabatnya ya. Ini hadisnya dari Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang duduk bersama beliau, ada orang lewat ya dengan pakaian yang rapi, dengan jubah, dengan berbagai macam keistimewaannya. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya tadi, apa pendapatmu terkait orang yang lewat tadi? Ya, maka orang lewat tadi, yang sahabat tadi yang duduk tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, rajulun min asyrafin nas. Itu wahai Nabi, itu adalah lelaki dari kalangan bangsawan, gitu ya. Wa hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkah. Maka wallah, demi Allah wahai Nabi, ketika beliau meminang seseorang wanita, pastilah ya wanita tersebut akan menerimanya dan akan dinikahkannya. Pasti. Jadi mengatakan karena apa? Karena dari kalangan bangsawan. Wa in syafi'a ayyushfa. Kalau beliau meminta pertolongan kepada siapapun, pastilah ya akan ditolong. Ya, pasti akan alidi. Karena apa? Karena ya orang-orang bangsawan gitu ya. Seperti itu. Fasa kata Rasulullah, maka Rasulullah terdiam. Nah, kemudian orang kedua lewat. Famarra rajulu akhar, maka orang lain ya, orang kedua lewat. Bagaimana pendapatmu terkait orang yang kedua ini? Maka sahabat tadi yang duduk tadi mengatakan, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini adalah termasuk golongan orang muslim yang fakir, wahai Nabi. Hadza hariyun. Pastilah kemudian ketika dia mengkhidbah seorang wanita, pasti ditolak dia. Sahabat tadi mengatakan demikian, ya. Maka kalaupun beliau meminta tolong kepada orang lain, maka berat, ya. Bisa jadi ditolak gitu ya, permintaan pertolongannya tadi ditolak gitu ya. Maka wa in qala an la yusma'a liqaulih faqala Rasulullah hadza harirun min amilin. Maka ya Nabi juga terdiam dan akhirnya Nabi mengatakan kepada sahabat tadi yang duduk tadi, yang berkomentar terhadap dua orang tadi, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Wahai sahabat ya tadi yang duduk tadi, orang yang kedua ini jauh lebih utama, lebih baik ya daripada bumi seisinya dibanding orang yang pertama tadi yang engkau lihat sebagai orang yang bangsawan. Gitu ya, sebagai orang yang bangsawan. Ya, seperti itu. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kok kemudian ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita tidak kemudian serta-merta melihat sesuatu secara zahiriyahnya saja. Kenapa? Karena memang orang yang kedua ini adalah orang yang takwa kepada Allah, orang yang kemudian memiliki kesabaran, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pertama tadi, itu orang yang ya tadi kita gambarkan di awal ya dari kalangan mungkin bangsawan, namun orientasinya bukan orientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang paling dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis yang lain pula gitu ya, jemaah dirahmati Allah, Nabi menyampaikan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ihtajjatil jannatu wan naru faqalatin nar. Jadi ini adalah perkara ghaib yang mana kita tidak mengetahui karena tidak nampak di mata kepala manusia, bahwasanya Nabi menyampaikan surga dan neraka itu apa? Saling berbantah-bantahan. Surga dan neraka saling berbantah-bantahan. Maka neraka mengatakan, di dalam neraka, ya di dalamku, kata neraka, al-jabbaruna wal mutakabbiruna, banyak orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, gitu ya. Itu neraka mengatakan demikian. Maka surga mengatakan, fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Surga mengatakan, di dalam surga, di dalamku, di sini banyak orang-orang ya lemah di antara manusia, ya, dan orang-orang miskin di antara. Artinya apa? Penghuni surga banyak dihuni oleh orang-orang lemah, ya, lemah dari sisi mungkin dunianya gitu ya, dan orang-orang miskin harta, gitu ya. Faqadallahu bainahuma, maka melihat percekcokan gitu ya ibaratnya, ya, melihat perdebatan di antara surga dan neraka, maka Allah memenangai keduanya. Innaki al-jannah rahmati arhamu biki man asya'u. Wahai jannah, wahai surga, engkau adalah rahmatku, kata Allah, engkau adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u. Aku akan memberikan rahmat ya dengan memasukkan ke dalam surga, ke dalam surga sesuai dengan orang yang aku kehendaki. Siapapun yang aku kehendaki. Dan Allah mengatakan kepada neraka, wa innaki an-nar adzabi wa'adzibuhu biki man asya'u. Maka
Wahai neraka, engkau ini adalah azabku. Ya, azabku kata Allah. Maka aku mengazab ya dengan memasukkan orang ke dalam neraka, ke dalammu, siapapun yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, maka aku yang berkewajiban, ya, yang aku yang kemudian akan memenuhi antara kalian berdua. Jadi surga sudah Allah tetapkan siapa yang menjadi penghuni surga. Penghuni neraka juga demikian menjadi penghuni neraka. Ya, bahkan diri kita masing-masing sudah Allah takdirkan, tapi kita nggak tahu. Itu asyiknya di situ. Gitu, asyiknya di situ. Maka ya apa sih yang kemudian bisa kita lakukan? Ya minta sama Allah, gitu ya, minta sama Allah. Maka ada ini ya yang kemudian ada yang dipakai sebagai zikir setelah salat ya. Ilahi lastu lil firdausi ala, gitu ya. Dan sampai akhir hal tersebut ya, doa tersebut, maka ya Allah, aku nggak kuat kalau dimasukkan neraka gitu ya. Tapi aku juga pantas dimasukkan surga. Ya, terus maunya kemana gitu ya? Itu doa. Artinya apa? Ya udahlah, kita PDKT sama Allah gitu ya. Kita terus mendekat sama Allah dengan berbagai macam amal kebaikan kita. Istighfar. Ya kalau ya namanya manusia, sedikit salah sekali 2 detik, 3 detik, sejam kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan. Maka setelah itu ya kita mohon ampun sama Allah. Itu yang bisa kita laksanakan. Rahmat Allah itu lebih luas, itu yang bisa kita percayakan gitu ya. Rahmat Allah itu lebih luas. Ya, rahmat Allah itu lebih luas daripada azab-azabnya. Maka jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kehidupan kita, ya, tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki, kulit kita, ya, daging kita, semua itu akan berkata-kata, akan menyaksikan, akan bersaksi ketika di akhirat nanti. Tangan kita dipakai untuk apa, mata kita dipakai untuk apa, alhamdulillah gitu ya. Kemudian kaki kita digunakan untuk apa, maka itu akan bersaksi semuanya. Maka termasuk adalah surga neraka kok bisa kok bisa kemudian berdebat begitu. Sama seperti halnya kenapa kok tangan kita bisa ngomong nantinya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mutlak kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha segala sesuatu, yang mampu di dalam segala sesuatunya. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikuatkan juga ya di sini adalah yu'adzibu may yasha' wa yarhamu may yasha'. Maka terserah Allah gitu ya. Allah akan mengadab siapa dan Allah akan merahmati siapa. Itu terserah Allah. Tinggal bagaimana kita itu ya takwa tadi. Takwa itu kan simpel sebetulnya. Takwa itu apa sih? Ya jalanin perintah Allah, tinggalkan larangannya. Itu sebetulnya. Dari hal-hal yang mulai simpel-simpel sampai yang detil-detil, nah itu mencoba kita laksanakan yang bertahap. Gitu ya. Ada tahapan-tahapan yang kemudian perlu kita cermati. Jangan bisa baca di kitab Madarijus Salikin karangan Ibnul Qayyim gitu ya. Maka di situ disebutkan tahapan-tahapan di dalam bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab yang lainnya, Ihya Ulumuddin dan sebagainya, itu adalah kitab-kitab yang masyhur sehingga itu bisa menjadi salah satu menjadi rujukan kita. Oke? Seperti itu. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat nanti gitu ya, ada seorang laki-laki yang gemuk, besar badannya. Di hari kiamat nanti timbangannya itu di sisi Allah tidak lebih berat daripada timbangan sayapnya nyamuk. Artinya di sini adalah secara fisik manusia, apakah kemudian itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara sederhana, innallaha la yanzuru ila ajsadikum waswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat sesadiah kita, ya, tidak melihat baju kita, tidak melihat penampilan kita, ya. Tetapi yang Allah akan lihat adalah bagaimana ila qulubikum, hati kita, niat di dalam hati kita itu apakah ikhlas atau tidak, itu yang Allah akan lihat. Jadi ya. Kemudian terhadap amal-amal perbuatannya, sesuai enggak kira-kira dengan apa yang dikatakan. Ya, ini adalah tantangan kita semuanya gitu ya. Apakah kemudian ketika kita menasihatkan sesuatu, kita berusaha untuk kemudian melaksanakannya dengan semaksimal mungkin yang kita mampu, gitu ya. Maka namanya juga manusia, gitu ya. Ada ruang-ruang yang kemudian itu diisi dengan kesalahan-kesalahan. Namun rahmat Allah bagaimana? Ya, yamhullahu bil khotoya. Dengan salat itu menghapuskan dengan salat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dengan puasa sunnah, dengan istighfar itu menghapuskan perkara-perkara
kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan sebelumnya. Tinggal banyak-banyakin amal ibadah kita, gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini dia mengisyaratkan bahwasanya bukanlah kemudian berat badan manusia itu akan ditimbang, tetapi bukan karena itunya. Ya, orang yang kurus keronta pun kemudian amal ibadahnya benar-benar banyak di hadapan Allah, maka timbangannya juga akan berat. Ya, likulli tasbihatin wa tahlilatin wa takbiratin, gitu ya, itu adalah sedekah. Dan itu termasuk yang paling memberatkan amal kita ya di hadapan Allah Subhanahu, timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan yang kemudian bisa kita tempuh untuk meningkatkan kapasitas berat dari amal kita. Nah, jamaah dirahmati Allah, di akhirat nanti itu ada ya 3 pembagian manusia. Yang pertama adalah mereka itu ahlun nar, yaitu penghuni neraka. Ada ahlul jannah yang langsung masuk ke dalam surga. Tapi ada ahlul a'raf. Ahlul a'raf itu adalah orang yang kemudian belum, atau Allah cegah dulu, Allah pending dulu masuk surganya. Di antaranya siapa? Di antara mereka adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang kemudian Allah pending masuk surganya. Jadi orang-orang yang masuk surga itu lebih dulu orang-orang miskin, orang-orang lemah. Kenapa? Yang dihisab sedikit. Wong nggak punya harta kok, yang dihisab apa kayak gitu ya. Dari sisi itunya ya, jemaah dirahmati Allah. Nah, kenapa kemudian orang-orang kaya ini Allah tangguhkan dulu? Berapa setengah hari jemaah? Setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Jadi setengah hari Allah tangguhkan, gitu ya, lebih dulu orang-orang dhaif, orang-orang miskin dibanding orang-orang kaya. Untuk kemudian apa? Yang pada akhirnya memang ahlul a'raf ini, ya. Di surah Al-A'raf itu disebutkan ya, makanya namanya Al-A'raf, gitu ya. Maka disebutkan ujung-ujungnya tetap Allah akan masukkan ke dalam surga bila mana amalnya itu lebih banyak. Jadi tergantung sahamnya. Saham amal kita itu kalau kemudian 51% itu amal kebaikan, ya, maka tentunya dia ya masuk ke dalam surga. Kalau 51%-nya itu amal keburukan, maka lebih berat yaitu ke nerakanya gitu. Ya Ustaz, kalau 50-50 Ustaz, 50% sahamnya Ustaz, gitu ya. Maka bagaimana? Ya sama seperti tadi di Al-A'raf, gitu ya. Maka nanti Allah akan dengan hikmah Allah, dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tentukan dengan apa yang beliau kehendaki. Allah kehendaki. Seperti itu. Ya, semoga Allah menggolongkan kita kepada orang-orang yang memiliki saham kebaikan lebih besar daripada saham keburukan kita. Baik. Kenapa? Karena Allah mengatakan juga فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun sebiji zarrah, ya, sebiji sawi yang kecil itu Allah benar-benar akan menghitungnya. Kalaupun auditor dunia itu pasti ada kesalahan-kesalahan tertentu itu. Tapi kalau auditori Allah, ya, malaikat-malaikat Allah, maka tidak bisa ada kesalahan walaupun sekecil apapun. Tetap akan Allah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka barang siapa yang kemudian beramal salih, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, syaratnya beriman. Amal salih tapi enggak beriman, ya habit amaluh, batal amalnya, enggak ada pahalanya. Tapi harus syaratnya beriman, gitu ya. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan benar-benar kami berikan kehidupan yang thayyibah, yang kehidupan yang thayyib, yang dalam naungan Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa lanajziyannahum ajrahum. Benar-benar kami akan memberikan pahala, ya, kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan di dunia. Karena konteksnya, konsepnya kalau pahala itu adalah dia 10 kali lebih dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikannya. Tapi kalau ke dosa itu tetap seperti itu. Jadi one by one gitu ya, satu-satu. Kalau dosanya satu ya balasan dosanya itu ya satu juga. Tetapi kalau satu amal kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Seperti itu. Itu rahmat Allah. Itu tanpa begitu, masya Allah ya, kita banyak sekali kekurangan di dalam amal ibadah kita di dunia ini. Kalau nggak ada itu ya masya Allah gitu ya. Kita ngejarnya itu sulit. Untuk menutupi salah kita itu sulit sekali, gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah memberikan keluasan yang semacam itu. Dan yang terakhir, gitu ya, ada suatu kisah gitu ya. Suatu ketika ada seorang wanita, diriwayatkan wanita hitam ataupun pemuda hitam
yang mana pemuda atau wanita ini beliau kerjaannya adalah ngurusi masjid, yaitu tukang bersih-bersih masjid gitu ya, bersih-bersih masjid. Maka Nabi SAW suatu ketika mendapati bahwa orang ini, ya wanita hitam tadi itu tidak ada di masjid tersebut. Biasanya kok di sini dia yang lagi bersih-bersih begitu ya. Nah, akhirnya ya Nabi tanya kepada sahabat yang lain, di mana wanita hitam tadi yang biasanya bersih-bersih di masjid kita? Para sahabat menjawab dengan itu bukan sesuatu yang penting bagi para sahabat saat itu, merasa demikian gitu ya, biasa saja gitu ya. Maka Nabi SAW tanyanya serius gitu, di mana beliau ini? Kemudian akhirnya dikabarkan kepada Nabi bahwa wanita tersebut sudah meninggal, wahai Nabi, sudah meninggal dunia. Ya, maka di sini disebutkan ya bahwasanya seakan-akan ya sahabat yang menjawab tadi ya biasa saja, itu ya wanita yang bersih-bersih saja begitu. Tapi Nabi menempatkan wanita ini ke dalam jajaran orang-orang memiliki kemuliaan gitu ya. Jadi orang yang memiliki kemuliaan, walaupun beliau adalah ya nyon sewu ya, kalau dari sisi pandangan manusia itu kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang yang bersih-bersih itu kan kadang-kadang ya biasa saja gitu ya, nggak ada istimewa sama sekali, kadang-kadang begitu ya, godaannya demikian. Tetapi Nabi tidak, justru Nabi, loh di mana dikuburkan? Coba tunjukkan kuburnya di mana. Maka Nabi sampai mendatangi kuburan perempuan tersebut yang bersih-bersih masjid tadi. Bahkan Nabi sampai menyolatinya salat gaib gitu ya di kuburan beliau untuk kemudian menyolati wanita tadi. Karena apa? Nabi memahami keutamaan seorang wanita tadi. Ya. Dan Nabi setelah melaksanakan salat gaib tadi kepada perempuan tadi, Nabi mengatakan inna hadhil qubur mamlu'atun dzulmah ala ahliha wa innallaha yunawwiru lahum bisolati alaihim. Maka Nabi mengatakan setelah salat, sesungguhnya kuburan ini oleh para sahabat gitu ya, itu penuh dengan kegelapan. Penuh dengan kegelapan. Jadi kemaksiatan, kesalahan para penghuni kubur ini gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangi mereka ya, yudhi'u atau yunawwiruhum ya, yunawwiru lahum, menerangi mereka dengan salatku yang aku laksanakan di kuburan ini karena untuk mensolati perempuan yang tadi itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini diantara salah satu contoh-contoh kecil orang-orang yang mungkin secara pandangan manusia dianggap sepele, ya dianggap remeh gitu ya. Namun sekali lagi kita nggak pernah tahu apa amaliyah beliau. Mungkin setiap kali kotoran ataupun sampah yang ada di masjid beliau ambil itu benar-benar beliau tujukan kepada Allah. Walaupun itu sampah yang diambil itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sapuan itu dia bismillah dan sebagainya. Yang kemudian wallahu alam, itu yang Allah yang mengetahuinya. Itu bisa jadi menyimpan kekayaan, menyimpan potensi kebaikan yang sangat luar biasa besarnya. Maka Nabi di sini ya mengingatkan kepada para sahabat ya setelahnya bahwasanya tidak seharusnya kemudian kita menganggap orang-orang yang mungkin kita anggap lemah di mata manusia ini sebagai orang yang lemah, tapi kita lihatlah kemudian amal-amal ibadahnya. Jadi itu banyak sekali jemaah rahmati Allah, orang-orang yang sol sepatu gitu ya, itu ada dulu di hadisnya juga, orang yang menjahit sepatu dikatakan ini ahli surga, tapi orang yang kemudian amal ibadah yang lain justru menjadi ahli neraka. Karena apa? Karena masalah niatnya gitu ya, masalah keutamaan di dalam menjaga niat dan hatinya. Itu diantara hal-hal yang kemudian bisa kita sampaikan. Kesimpulannya adalah yang pertama ya, miskin di dunia itu bukan sesuatu yang esensi, namun ketika kita miskin akhirat, miskin kedekatan kita kepada Allah, itu adalah sesuatu yang sangat urgent sekali, berbahaya sekali ya. Maka bagi orang-orang yang kemudian memiliki jabatan, seyogyanya beliau turun gunung, bersamailah orang-orang yang kemudian biasa-biasa saja, sehingga kita bisa menempatkan diri kita seimbang di dunia ini gitu ya. Tidak kita sampai merasuk pada sesuatu yang congkak. Saya sudah punya jabatan, saya seorang direktur, saya seorang CEO, saya seorang ini dan sebagainya, saya nggak mau loh ngumpul sama karyawan saya, enggak. Dan itu alhamdulillah di zaman sekarang banyak sekali beliau contohkan. Sekarang pengusaha-pengusaha muslim kita, pimpinan-pimpinan kita, alhamdulillah beliau mencontohkan untuk turun gunung, untuk kemudian menyapa orang-orang yang di bawah gitu ya. Ribuan, puluhan ribu karyawan beliau turun gunung bersama mereka makan bareng. Itu masya Allah, itu sunnah gitu ya, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kemuliaan sebetulnya. Tidak ada yang berkurang dari kemuliaan orang tersebut ketika mereka justru malah masya Allah senang gitu ya, orang-orang di bawah senang. Jadi orang-orang di bawah senang karena kebersamaan dengan beliau-beliau tersebut.
Bahkan Rasulullah, orang yang paling mulia di Mekah bumi ini, beliau juga membersamai masyarakatnya, membersamai umatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu adalah nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya. Bila mana ada pertanyaan, insyaallah monggo silakan. Kami cukupkan dari saya kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Alfi Fadli LC. Telah kita ketahui bersama bahwa keutamaan dibalik kelemahan yang telah beliau sampaikan tadi, sampai kemudian kita tadi dengarkan adalah di dalam salah satu pujian ataupun doa-doa menjelang maghrib di musola-musola pedesaan, di masjid-masjid kita. Biasanya ini khusus di salah satunya, itu termasuk saya juga di saat di desa itu dilantunkan, yakni ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimin. Insyaallah ini insyaallah luar biasa ya, bagian dari pengharapan, bagian dari doa bahwa kita ini lemah tetapi juga tidak berharap atau tidak ingin kita dimasukkan menjadi ahli neraka. Dan kalaulah dosa kita begitu banyak, sebanyak butir pasir ataupun air yang di lautan, maka kita berharap untuk menjadi ahli surganya, Masya Allah. Dan beberapa kisah-kisah yang banyak sekali beliau tadi sampaikan kepada kita semua. Maka ayah bunda sekalian dan para pemirsa di SCTV dimanapun Anda berada, saat ini adalah saat dimana Anda silahkan untuk memberikan pertanyaan dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fadli tadi. Monggo sambil panjenengan ngetik ataupun menyiapkan pertanyaan dari yang sudah disampaikan, kami menyampaikan beberapa informasi ya, sambil menunggu jenengan menyiapkan pertanyaannya. Ada di bawah ini, ada running text di bawah ini, panjenengan bisa melihat atau bahkan yang sudah sejak awal tadi melihat, yakni alhamdulillah perolehan wakaf sampai kemudian di kesempatan hari ini adalah sejumlah 266 juta ya, sekian ya, 266.709 kalau nggak salah. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini, Rabu pagi ini, insyaallah kami khusnudzon dan kami yakin akan terus bertambah. Jazakumullah khairan katsir kepada ayah bunda dan seluruh muwakif yang sudah mewakafkan seluruh dananya sampai kemudian perolehannya sampai kemudian di hari ini. Dan kami dari Dompet Sosial Al-Islahah Tuban juga masih membuka kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada panjenengan semuanya yang ingin menjadi saksi, yang ingin berkontribusi terwujudnya kampus baru TKIT Al-Islahah Tuban. Tidak hanya TKIT, insya Allah juga di situ akan berdiri kampus KBIT Al-Islahah Tuban dan Taman Asuh Islam Terpadu Al-Islahah Tuban. Ibu bapak sekalian dan jamaah ataupun pemirsa di SCTV dimanapun Anda berada, kemudian informasi yang kedua adalah yang datang dari sponsor ataupun yang memfasilitasi kajian virtual DSU pada pagi hari ini, yakni Ahsana Property. Kami sampaikan bahwa Ahsana Property developer dengan konsep syariah di Tuban yang sudah hadir sejak tahun 2014 yang lalu ya. Bukan hadir yang baru-baru ini ya, tapi sudah sejak 2014 yang lalu. Konsep hadir dengan konsep syariah yang diusung
dengan tujuan ingin membantu masyarakat agar bisa memiliki hunian dengan aman, tenang, nyaman, dan pastinya syar'i, sesuai syariah. Sekaligus Ahsana Property memastikan bahwa tanpa riba, tanpa bunga, tanpa sita, tanpa denda, dan pastinya tanpa akad batil yang lainnya. Masya Allah. Kemudian di Tuban sampai saat ini, di Tuban sendiri, khususnya di Tuban ini, Ahsana sudah memiliki 5 titik proyek. Nah, proyek yang terbaru menurut informasi ada di Ahsana Green Village di daerah Sugiwaras, Jenuh. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu pemirsa DSU TV dimanapun Anda berada bisa mengunjungi website www.ahsanatuban.com. Maka jika di antara panjenengan ada yang berencana, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang memiliki harapan untuk rumah hunian yang tadi disebutkan, hunian yang syar'i, tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa akad batil, silahkan segera menghubungi website atau alamat emailnya, atau bahkan berkesempatan hadir di kantor, silahkan hadir di kantor daerah Al-Falah sini. Jadi dari Masjid Al-Falah Tuban lurus ya, nanti sampai menemui dekat perumahan Kembang Bilo. Nah, di situ berada di sebelah kiri jalan kantor Ahsana, seperti itu. Atau bahkan bisa panjenengan hadir di kantor marketing galeri di daerah Perbon jika panjenengan di area Perbon. Ataupun tidak berada di Tuban, bisa hadir dan bisa kunjungi situsnya, websitenya, beberapa di IG, di Facebook, dan beberapa medsos yang lainnya. Insya Allah itu. Baik, ayah bunda dan seluruh pemirsa DSU TV dimanapun Anda berada, apakah ada yang bertanya? Mas, itu ada yang bertanya? Nggak ada? Baik, di kesempatan hari ini tepat di jam 10.00 pada saat ini, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 10.00. Ini menjadi pertanda bahwa kajian virtual Rabu pagi Dompet Sosial Al-Uswah Tuban akan segera kita akhiri. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsir, terutama kepada seluruh manajemen atau jajaran direksi, staf, dan karyawan dari Ahsana Property Syariah Tuban yang memfasilitasi dan memberikan kesempatan kami untuk silaturahim sekaligus menambah ukhuwah Islamiyah di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa kepada panjenengan semua pemirsa dan seluruh audien yang hadir di media Zoom pada kesempatan pagi hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir pula. Semoga Allah memudahkan urusan dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini dan hari-hari yang akan datang. Termasuk juga kepada keluarga besar kami, tim kami yang ada di Dompet Sosial Al-Uswah Tuban atas semua persiapan yang luar biasa ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan khilaf dari saya. Ada benarnya itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahannya, mudah-mudahan ke depan kami lebih baik dan lebih baik lagi. Marilah kita akhiri dan kita cukupkan kajian virtual Rabu pagi Dompet Sosial Al-Uswah Tuban pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih pula untuk pemateri Ustadz Fadli yang telah memberikan materi dan ilmu kepada kita di pagi hari ini. Kita akhiri dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.